Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Teknisi Asinyes. Video kali ini saya akan membagikan cara memperbaiki kulkas satu pintu yang bocor pada evaporatornya. Oke, ini adalah tahap-tahap untuk memperbaikinya. Pertama-tama kita bongkar dulu evap yang bocor. Nanti ya setelah itu dicabut itu yang namanya evaporatornya, kita copotin dulu dari dalam kulkasnya. Ini kulkas sub satu pintu yang ketusuk sama yang punya. Nah, ini dia tusuknya lumayan besar. Sebenarnya masih bisa untuk ditabal, cuman kelihatannya bocornya bukan satu, jadi resiko untuk bocor lagi banyak. Makanya saya akan mengganti evaporatornya dengan evaporator yang baru. Oke, buat kalian yang baru gabung atau baru melihat video ini, bila suka video ini jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian agar tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, buat para subscriberku dimanapun Anda berada, bila mana mempunyai kulkas satu pintu dan kemudian di kulkas satu pintu Anda itu penuh dengan bunga es, jangan dibersihkan menggunakan benda tajam atau benda tumpul apapun. Lebih baik cabut listriknya, diamkan 1 sampai 2 jam. Pokoknya sampai es di dalam evaporator itu bisa mencair. Dia nanti kalau sudah mencair bisa coplok sendiri, atau bisa juga dengan cara cepatnya dibersihkan menggunakan air hangat atau air panas, tidak jadi masalah. Nah, ini saya potong dulu evaporator yang bocor, nanti saya akan ganti menggunakan evaporator yang baru. Oke, tahap-tahapnya ya seperti ini. Dibuka dulu itu pipa kapiler, setelah itu pipa hisap. Setelah semuanya dibuka, jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu bagian salurannya. Kenapa harus dibersihkan? Karena itu akan membuat mampet kalau tidak dibersihkan, karena sudah tercampur dengan air dan oli. Itu akan membuat mampet yang akan membuat kristal es di dalam saluran kapiler yang membuat mampet si kapiler. Oke, perhatikan saja cara-caranya biar tahu nanti bagaimana cara-caranya. Buat para pemula ya bisa juga melihat video ini biar tahu caranya. Nah, di sini sudah terlihat ini tinggal kapiler dan pipa hisap. Oke, tahapnya terlebih dahulu kita copot terlebih dahulu. Ini di bagian kompresor juga ada pipa. Pipa bagian hisap dan bagian dorong ini akan saya buka. Dan sebelum membuka atau mengelasnya, pastikan kabel-kabel semuanya terhindar dari lasan karena bisa meleleh. Ini saya juga sudah mempersiapkan lap basah agar nanti barangkali untuk menutup bagian yang tidak bisa dijangkau. Oke, ini udah bagian-bagian. Nah, itu tutupnya saya buka dulu karena takut meleleh. Nah, ini sudah tahap tadi sudah dibukain semua. Ini dipasang ventil untuk mengisi cairan ke bagian saluran yang tadi yang masuk ke evap antara kapiler dan pipa hisap. Oke, yang ini untuk masuk ke pipa kapiler, dan yang satunya ini adalah yang ke pipa hisap. Nah, seperti ini tahap-tahapnya agar semuanya
bersih kembali salurannya seperti semula dan tidak ada kendala dalam pengerjaan. Jadi lebih baik kita bersihkan menggunakan R11 cairan pembersih. Oke, sebelum kita mengisi cairan R11 itu evaporator jangan dipasang terlebih dahulu, evaporator yang baru. Nah seperti ini kita pasang isi R11, kita tutup menggunakan plastik atau kita wadah ke plastik, botol atau plastik, supaya yang sisa kotoran tadi tidak menyebar kemana-mana. Nah ini sudah terlihat ada campuran dari oli dan juga R11 dan juga air. Nah itu kuning seperti itu, itu oli ya, campur air. Nah kadang-kadang biasanya harus dibersihkan dengan teliti agar oli dan air itu bisa benar-benar keluar. Makanya saya menggunakan R11 karena R11 itu cairan pembersih mirip dengan thinner, cuman lebih bagus daripada thinner. Oke. Awas, hati-hati juga, ini kalau kena mata itu perih, jadi harus hati-hati ya dalam mengerjakannya. Oke, para subscriberku dimanapun berada, bila kita membersihkan evaporator itu lebih baik dicopot dari tempatnya. Jadi satu-satu evaporator dibersihkan, terus kapiler dibersihkan, dan juga pipa hisap dibersihkan. Jadi tiga-tiganya itu bisa benar-benar bersih. Kalau masih menjadi satu itu kadang ada tersumbat lagi pasti. Jadi tahapnya seperti ini. Nah kalau dirasa semuanya sudah bersih, lanjut nanti akan pemasangan seperti ventil untuk pengisian freon dan pipa hisap dan pipa dorong ke evaporator, semuanya dipasang kembali. Dan jangan lupa juga untuk evaporatornya dipasangkan yang baru. Oke, kita lanjut. Ini tahap pemasangan evaporator. Ini evaporator masih tertutup dan masih ada angin atau freonnya, supaya memastikan evaporator ini tidak dalam keadaan bocor atau masih salurannya tertutup sempurna, agar tidak ada angin palsu yang masuk. Nah setelah semuanya nanti tahap ini terpasang, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu seperti pemakuman dan pengetesan menggunakan sabun, memastikan bahwa bagian-bagian yang sudah dilas itu tidak bocor. Oke, perhatikan saja cara-caranya seperti apa. Nah buat kalian yang
mau mengelas di dalam sini harus diperhatikan. Ini saya menggunakan lap basah agar atasnya tidak terlalu terkena panas, karena panas dari lasan bisa membuat meleleh di atas, karena atas itu semuanya menggunakan plastik. Kadang-kadang kalau ada penutup yang lain lebih baik. Nah, itu saya cek dulu apakah aman untuk mengelas atau tidak. Oke, perhatikan saja para subscriberku dimanapun Anda berada, dan buat para rekan-rekan teknisi yang lainnya juga bisa mengikuti tahap cara-cara yang seperti saya bilang tadi. Oke, kita lanjut untuk pemasangan pipa ke dalam kompresor. Setelah tadi selesai pemasangan pipa ke evaporator yang baru, sekarang lanjut untuk pemasangan pipa ke dalam kompresor. Ini adalah pipa bagian pendorong atau high press. Nah, di sini setelah semua tahap-tahap yang sudah saya bagikan tadi selesai, seperti pemasangan epap, pemasangan pipa ke dalam epap, dan nanti tahap terakhir yaitu pemakuman dan pengisian freon. Jangan lupa juga untuk mengecek bagian-bagian pipa yang sudah dilas agar kita bisa mengetahui bagaimana apakah dalam pengelasan sudah bagus atau belum. Caranya menggunakan sabun atau busanya saja, jadi kelihatan seperti gelembung ada tidak. Kalau misalnya masih ada gelembung, kita las kembali, tutup kembali. Oke, perhatikan saja cara-caranya dan tahap-tahapnya agar para subscriber dimanapun semuanya bisa tahu. Nah, sebelum kita memasangkan pipa ke dalam kompresor di bagian low press, itu baiknya kompresor nyalakan terlebih dahulu untuk memblasing bahwa tidak ada mangket atau sampai namanya buntu. Nah, setelah semuanya sudah dicek dengan saksama, baru tahapnya yaitu mengelas bagian pipanya. Nah, seperti ini. Oke, buat para subscriber jangan lupa
subscribe channel Teknisi AC-nya bila Anda menyukai video-video saya. Share juga ke teman-teman kalian agar bisa tahu. Share ke sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk berikan komentar yang membangun agar saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan tutorial dan cara-cara memperbaiki kulkas dan yang lainnya. Oke, perhatikan saja cara-cara dan tahapnya. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu pemasangan pentil. Nah, tadi sebelum saya mengelas pipa pentil atau pipa pengisian freon, itu pentilnya sebelumnya sudah saya copot agar nanti pas pengelasan tidak kena panas. Itu akan membuat pentil meleleh atau karet pentil meleleh dan membuat bocor. Oke, setelah itu selanjutnya yaitu pemasangan pipa untuk pemakuman atau membuat bersih, lebih bersih lagi dari angin di dalam kondensor, evaporator dan kompresor. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saya vakum terlebih dahulu, memastikan semuanya sudah tervakum dengan baik dan bersih. Nah, setelah semuanya sudah divakum selama setengah jam paling lama, itu pipa bagian yang dielas tadi semuanya dicek menggunakan sabun. Nah, sebelumnya diisi terlebih dahulu menggunakan freon, yaitu freon R134. Gunakan R134 bagaimana yang ada tertera di situ, karena kompresornya menggunakan R134. Oke, diisi sampai dengan di atas 0, minimal di atas 0 kita bisa ketahuan ada bocor atau tidak. Tidak usah full terlebih dahulu, nanti kita isi full itu pas kalau dia sudah nyala atau kita tancapkan ke dalam listrik. Oke, ini tahap pengetesan terlebih dahulu. Cek kebocoran bagian yang tadi dilas untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran untuk selanjutnya. Nah, seperti ini menggunakan busa, sabun, cek dengan teliti, karena kebocoran sekecil apapun akan membuat tidak dingin kembali. Karena apa? Freon akan terbuang. Oke, bagaimana tahap-tahapnya seperti ini. Oke, buat kalian para subscriber dimanapun Anda berada, bila mempunyai kulkas tidak dingin itu belum berarti yang namanya freon itu habis. Kalau misalnya freon itu habis, berarti ada kebocoran di bagian kulkas, entah itu di evap, entah itu di pipa, entah itu di kondensor. Jadi kulkas itu tidak akan habis freonnya walaupun dia udah berpuluh-puluh tahun. Nah, bila mana pas dibongkar itu habis freonnya, kemungkinan ada kebocoran, entah kebocoran halus atau bagaimana. Itu harus dicek satu per satu antara evaporator, kondensor dan juga pipa-pipanya. Oke, ini adalah shaft. Ini di sini sudah tertera berapa wattnya. Dan ini adalah tahap untuk pengisian freon. Oke, pengisian freon saya sesuaikan dengan nameplate di ampernya. Oke, para subscriber, tinggal kita tunggu saja hasilnya seperti apa dinginnya. Ini baru saja, belum lama kita nyalakan. Nanti saya lihat menggunakan yang namanya termometer digital untuk melihat bagaimana dinginnya.
Dan untuk pengisian freon itu minimal harus 15 PSI atau pressure-nya itu sampai tekanan 15. Nah, seperti ini tahap-tahap pengisiannya. Saya menggunakan freon R134A. Nah, ini udah ini 15 PSI, jadi udah hangat, seru, udah mencapai 9,9 derajat. Oke, sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat buat para subscriberku.